Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Masih di suasana lebaran, kita masih bicara sepak bola. Karena kegiatan sepak bola selalu bergulir di belahan dunia manapun. Kali ini saya akan beralih ke Barcelona yang meraih kemenangan penting lawan PSG di Stade de Parc des Princes ya, markas PSG dengan skor 3-2. Kemenangan ini diraih berkat 2 gol Raphinha dan juga gol dari Andreas Christensen. Sedangkan PSG sempat membalas lewat gol dari Ousmane Dembele dan juga Vitinha. Pertandingan ini memang sangat menarik. Ini dua tim yang memiliki skill pemain bagus. Pada awal-awal laga, Barcelona sempat kesulitan meredam atau menahan alur atau flow serangan dari PSG yang dimotori oleh dua winger mereka, dua winger cepat, Ousmane Dembele dan juga Kylian Mbappe. Kita awalnya menduga bahwa PSG akan dengan mudah mengalahkan Barcelona di Paris, tapi ternyata tidak begitu. Secara statistik, Barcelona memang kalah dalam jumlah tembakan, tapi untuk jumlah tembakan ke arah gawang, Barcelona lebih unggul. Barca bisa menembak ke arah gawang sebanyak 7 kali dan PSG 6 kali. Barca juga tidak menguasai bola dengan banyak, hanya 41% dibandingkan 59% dari PSG. Ini menarik karena Barcelona biasanya dikenal sebagai tim dengan penguasaan bola yang besar. Lalu jumlah passing yang besar juga. Tapi kali ini tidak. Beberapa bulan ini atau musim ini, Xavi memang tidak lagi harus menerapkan penguasaan bola yang besar. Tapi permainan bola yang efektif. Kemenangan lawan PSG ini membuat Barcelona tidak terkalahkan di 10 pertandingan terakhir. Dan ini mencuatkan peluang Barcelona menuju gelar juara Liga Champions yang sudah ditunggu sepanjang 10 tahun ya. Terakhir kali mereka juara 2015 atau ya 9 tahun ya, sekitar 9 tahun. Saat masih ada trio MNC. Messi, Neymar, dan ya trio yang sangat dikenal saat itu. Luis Suarez ya. Trio yang sangat dikenal di Barcelona saat itu. Yang kebetulan juga dilatih oleh Luis Enrique, pelatih PSG sekarang. Jadi cukup menarik bagaimana melihat Barcelona, permainan Barcelona kali ini. Memang di La Liga mereka tertinggal 8 poin dari Real Madrid dan Barcelona masih ada di posisi kedua. Masih menyisakan beberapa laga, tapi peluang di La Liga memang berat. Tapi di Liga Champions, Barcelona tinggal 2 langkah lagi menuju 2 langkah atau sekitar ya 4 pertandingan lagi menuju gelar juara. Dan saya menganalisa ada 3 alasan mengapa Barcelona berpeluang jadi juara musim ini. Pertama yaitu pertahanan yang solid. Duet Ronald Araujo dan Pau Cubarsí menjadi pilar di pertahanan Barcelona. Duet back ini bersama dengan Jules Kounde berhasil mematikan pergerakan Kylian Mbappe. Pau Cubarsí beberapa kali memblok tendangan dari Kylian Mbappe. Ini adalah menjadi kunci Barcelona untuk meredam PSG. Dan ini saya sedikit mengingatkan saya kepada duet back Barcelona di era kejayaan dulu, yaitu masih ada Carles Puyol dan juga Gerard Piqué yang berhasil membawa Barcelona juara pada 2009 dan juga 2011 di era Pep Guardiola. Siapa yang tidak kenal duet itu? Dan saat ini kita seperti melihat reinkarnasi atau kelahiran kembali dua back
solid di lini pertahanan Barcelona. Dengan lini pertahanan yang solid, permainan yang agresif, Barcelona jadi seimbang saat menyerang maupun bertahan. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya, asik menyerang tapi pertahanan kerap bolong. Kali ini pertahanan Barcelona lebih solid dibandingkan sebelumnya. Dan ini menjadi modal bagi Barcelona untuk menjadi juara. Sedangkan yang kedua adalah taktikal Xavi yang paten dan tepat. Taktik, tentu saja ini dihasilkan berdasarkan pengamatan sang pelatih, Xavi Hernandez, juru taktik muda yang sebenarnya pernah menjadi pemain saat Luis Enrique menjadi pelatih Barcelona di sekitar 2012, 2015, 16 lalu ya. Saat Luis Enrique melatih, dia adalah pemain. Jadi ibarat guru dan murid pertandingan kemarin itu. Dan Xavi banyak belajar. Selain tiki-taka yang dipercayanya, Xavi juga merevolusi taktik dengan baik. Gitu. Terbukti di pertandingan kemarin. Secara taktik, dia mampu memilih pemain dengan tepat. Memang ada perombakan di lini tengah dengan mencadangkan Pedri, juga Andreas Christensen, tapi itu pilihan yang tepat. Dan yang pasti, pergantian pemain juga jitu. Teman-teman bisa lihat, 2 gol terakhir Barcelona diciptakan oleh 2 pemain atau dihasilkan berkat asis dari 2 pemain pengganti. 1 gol Raphinha, yang kedua diasis oleh Pedri. Sedangkan gol ketiga merupakan sundulan dari pemain yang baru masuk, Andreas Christensen. Jadi taktikal yang bagus di sepak bola, kalau taktik sudah bagus, ini menjadi jalan menuju sukses. Yang ketiga juga yang menarik, mengapa Barcelona bisa jadi juara, yaitu Raphinha sangat fleksibel. Saya tidak membayangkan ini sebelumnya. Saat Raphinha baru gabung Barcelona, dia biasanya main di kanan karena kekuatannya ada di kaki kiri. Maka itu dia banyak sebagai penyerang kanan. Tapi karena Barcelona punya Lamine Yamal, Xavi menempatkannya di kiri. Dan itu ternyata bisa dilakukan. Ketimbang dia harus mencadangkan Raphinha atau Lamine Yamal, Xavi memilih memainkan keduanya. Dan ini menjadi strategi yang menarik. Kita lihat bahwa walaupun kekuatannya Raphinha di kaki kiri, tapi dia juga bisa menggunakan kaki kanannya. Dan kemampuan Xavi untuk mengeluarkan kehebatan Raphinha, walaupun bukan di posisi sebenarnya, ini menjadi kunci juga untuk menjadi juara. Tentu, pertandingan perempat final belum selesai karena ada leg kedua di Stadion Montjuic ya, markas sementara Barcelona. Pada 17 April nanti, di laga nanti, semua bisa terjadi. Kalau berpatokan pada sistem zaman dulu, Barcelona udah meneguk keuntungan besar karena mencetak 3 gol di kandang lawan. Kalau PSG mencetak menang 1-0 saja di Montjuic itu, walaupun skor agregat 3-3, tapi Barca yang lolos ke semifinal. Tapi ini sekarang tidak begitu. Kalau PSG menang 1-0 di Montjuic misalkan, pertandingan akan dilanjutkan ke perpanjangan waktu dan bakal seru lagi. Tapi yang jelas, karena main di kandang, Barcelona pastinya berpeluang besar untuk menang. Kita tidak menutup kemungkinan peluang itu. Dan jalan Barcelona kalau menang dari perempat final ini akan jumpa dengan Atletico Madrid atau Borussia Dortmund. Kedua tim itu bisa saya sebut ya seimbang atau mungkin bisa dikalahkan oleh Barcelona di semifinal nanti. Walaupun tidak, kita tahu bahwa Liga Champions itu merata ya. Tapi Barcelona kemungkinan besar bisa mengatasi itu kalau lolos ke semifinal. Nah,
Selain itu, nantinya Barcelona di final akan jumpa Bayern Munchen, Arsenal, Manchester City, atau Real Madrid. Bakal sulit pastinya. Kalau udah final, siapapun bakal sulit. Saat ini belum bisa diraba karena 4 tim tadi yang saya sebut semua bermain imbang di leg pertama. Arsenal 2-2 lawan Munchen dan Real Madrid 3-3 lawan Manchester City. Ini menarik dan perjalanan Barcelona akan menarik untuk ditunggu. Selain itu, menarik juga ditunggu kalau juara. Apakah ini menjadi penyesalan bagi Presiden Barcelona, Joan Laporta, karena sudah membiarkan Xavi pergi. Tapi kita tidak tahu bagaimana akhir musim Barcelona ini. Kalau memang juara, berarti Joan Laporta akan pusing mencari pengganti Xavi. Kabarnya Luis Enrique jadi salah satu pengganti, tapi kita tidak tahu. Demikian teman-teman, ulasan saya soal Barcelona dan semoga menjadi informasi yang baik buat semua. Terima kasih dan salam olahraga.